Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk menyampaikan, kami dari kelompok 4 kelas MBS 21A yang beranggotakan Akil Nafraja, kemudian ada rekan saya, Zaidan Majid Resmana, dan yang terakhir Akmal Fawaz Muafak, menyampaikan materi atau menjelaskan sedikit tentang mengunggah dinamika HR syariah kontemporer. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama ada pengertian HR syariah. Sebelumnya, apa sih itu HR syariah? HR syariah adalah sebuah konsep pengelolaan sumber daya manusia yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan kompensasi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang menganut atau menggunakan konsep HR syariah, dia atau perusahaan itu sangat berpegang pada prinsip-prinsip syariah dari mulai merekrut sampai akhir kompensasi, mungkin seperti gaji dan lain-lain. Lalu dalam HR syariah, nilai-nilai agama menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Oleh karena itu, HR syariah dianggap sebagai salah satu cara untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan kerja. Dan jadi tidak hanya dalam rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan kompensasi, perusahaan yang menganut atau menjalankan konsep HR syariah juga menjaga atau memastikan bahwa lingkungan kerja mereka, lingkungan perusahaan mereka mencakup di dalamnya nilai-nilai keagamaan. Lanjut ke sejarah HR syariah. Konsep HR syariah pertama kali muncul pada awal abad ke-20 di Mesir, ketika para ulama dan intelektual muslim mulai membahas tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis dan ekonomi. Namun, pada tahun 1970-an, konsep HR syariah semakin berkembang dan mulai diterapkan secara luas di negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Jadi sebenarnya HR syariah ini sudah ada sejak lama, yaitu pada awal abad ke-20 di Mesir. Karena para ulama dan intelektual muslim menyadari akan pentingnya memasukkan nilai-nilai agama ke dalam bisnis mereka atau penghasilan mereka, sumber penghasilan mereka, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan mereka. Nah, alhamdulillahnya semakin lama konsep HR syariah ini sudah semakin luas. Mulai menyebar pada tahun 1970-an di negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Emirat Arab, dan Malaysia, dan kabar terakhirnya alhamdulillah di Indonesia sendiri sudah mulai banyak yang menerapkan konsep HR syariah. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaidan Majid Resmana. Terima kasih. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tantangan HR syariah. Praktik HR syariah memiliki banyak manfaat, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari manajemen perusahaan terhadap konsep HR syariah. Selain itu, HR syariah juga sering dianggap sebagai sesuatu yang konservatif dan ketinggalan zaman oleh sebagian orang, sehingga sulit untuk menarik minat generasi muda yang lebih cenderung pada gaya hidup modern dan individualistik. Apalagi lingkungan kita sekarang yang sudah berbaur sangat banyak dengan hal-hal yang non-syariah, hal-hal liberal, hal-hal yang jauh dari kata syariah, maka untuk menerapkan HR syariah ini pasti akan banyak kesulitannya. Lalu selanjutnya adalah manfaatnya. Penerapan HR syariah memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan produktivitas karyawan, memperkuat budaya organisasi yang positif, dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Selain itu, HR syariah juga membantu perusahaan untuk membantu hubungan yang lebih baik dengan karyawan karena konsep ini menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberagaman. Karena sudah jelas, HR syariah ini jauh lebih unggul daripada HR konvensional yang biasa. Jika konvensional hanya berpacu pada norma-norma yang ada di sekitar kita tanpa ada
acuan yang jelas, HR Syariah ini beracu kepada hukum agama kita, yaitu agama Islam, terhadap Quran, hadis, sunnah, maka HR Syariah ini pasti jauh lebih banyak manfaatnya dibanding yang konvensional. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh saudara Zaidan, dan selanjutnya adalah masa depan HR Syariah. Dalam beberapa tahun ke depan, HR Syariah diprediksi akan semakin berkembang dan menjadi semakin relevan dalam dunia bisnis global. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan semakin menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pengelolaan sumber daya manusia mereka, terutama di era digital yang semakin kompleks dan cepat. Dan yang dimana di agama kita, agama Islam, mengajarkan segala sesuatu yang dimana secara terperinci dari peraturan-peraturan sampai larangan-larangan, yang dimana semua itu tidak lain agar terwujudnya keadilan, keamanan, kemakmuran, dan persaudaraan bagi umat manusia. Dan mungkin sekian dari kelompok kami, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata yang tidak mengenakan hati penonton sekalian. Dan jangan lupa untuk like video ini, karena satu like juga sangat berarti bagi kami untuk memenuhi kebutuhan tugas ulangan tengah semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.